Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya Ramdan Sani, calon guru penggerak angkatan keempat. Setelah kita mempelajari berbagai macam materi di guru penggerak, mulai dari materi pertama mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian materi kedua mengenai perkembangan anak, kemudian materi ketiga mengenai IA atau inquiry apresiatif, kemudian materi belajar Pancasila. Nah, sekarang masuk ke materi budaya sekolah. Dalam mengikuti pembelajaran di guru penggerak ini sangat banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya peroleh dari pembelajaran dengan instruktur maupun dengan pendamping, serta dengan teman-teman yang sangat begitu bersemangat dalam mempelajari materi-materi supaya meningkatkan pengembangan diri. Materi budaya positif ini sungguh membuka cakrawala, di mana budaya positif ini bisa dibangun dengan beberapa tahapan, beberapa bagian. Membangun budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang berlaku selama ini adalah teori stimulus dan respon. Dengan guru penggerak ini diharapkan kita akan bergeser menjadi paradigma teori kontrol. Ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol, miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perbandingan dari teori kontrol dan teori respon, stimulus respon. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon menyatakan realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi, menurut teori stimulus respon dunia, kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kita berbeda. Stimulus respon menyatakan semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kita semua berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan hal-hal baru. Model berpikir menang, model berpikir menang-menang, win-win solution. Tahap yang kedua adalah memahami arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya nyoramung lepasing pangreh ni uge kawat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan Dian Gosen dan dalam bukunya Restructuring Sekolah Disiplin 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari arti kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihan hak atas kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan. Dalam umumnya adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang merdeka mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tahap yang ketiga, 2.3, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan sekarang dirubah dengan keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Phil Kohn dalam Punishment by Reward wawancara ASCD Annual Conference Maret 45 mengatakan bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi bukan penghargaan atau hukuman, tetapi tindakan belajar itu adalah penghargaan belajar. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara atau ras, agama atau apapun agama. Seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seorang akan lebih bergerak dan tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas merupakan pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, diterapkan di lingkungan, berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Yang keempat adalah 2.4 adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk diterima cinta kasih dan kasih sayang. Kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itu hubungannya nanti dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada dan inginkan. Yang keempat, 2.4 adalah 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah kontrol positif dan kontrol negatif. Kedua, kontrol negatif.